Pembalasan di hari pemakaman. Percayakah Anda jika suami Anda bermain golf dengan wanita lain di hari pemakaman ayah kandung Anda? Hal yang tak terbayangkan dan sulit dipercaya ini benar-benar terjadi pada saya. Di hari pemakaman ayah, saat saya duduk dengan wajah pucat dan pakaian serba hitam, sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Rina, sahabat saya, Dewi. Ini suamimu, kan? Aku lihat dia di lapangan golf hari ini. Sebuah foto terkirim. Di layar, tampak lapangan golf yang hijau. Di atas rumput yang terawat, suami saya, Bagus, yang mengenakan kacamata hitam dan pakaian golf putih, berdiri berdampingan dengan seorang wanita muda. Mereka berdua memegang stik golf dan tertawa dengan ceria. Mbak, itu apa? Adik perempuan saya yang duduk di sebelah. Melirik layar ponsel saya. Dan wajahnya langsung mengeras. Itu Mas Bagus, kan? Suara adik saya bergetar. Tangan saya pun mulai gemetar. Hari ini adalah hari ayah saya dimakamkan. Sampai beberapa menit yang lalu, saya berdiri di samping peti jenazah, terus-menerus mengulang kebohongan yang sama kepada para pelayat. Suami saya sedang ada perjalanan dinas mendadak ke Singapura. Namun, pada saat ini, ia sedang tertawa dan bermain golf dengan wanita lain. Di hari terakhir, ayah saya di dunia. Ponsel itu terlepas dari genggaman saya dan jatuh ke lantai, menimbulkan suara gedebuk yang menggema di seluruh rumah duka. Mbak, kok bisa Mas Bagus begitu? Di hari pemakaman mertuanya sendiri, ini tidak masuk akal, seru adik saya, tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti ada yang menyumbat tenggorokan, saya tidak bisa bernapas. Dari lubuk hati saya, terdengar suara sesuatu yang runtuh berantakan. Anda tidak apa-apa? Wajah Anda pucat sekali, tanya seorang bibi yang kebetulan lewat, dengan nada khawatir. Saya hanya mengangguk dan memaksakan seulas senyum. 3 hari yang lalu, Bagus berkata ia harus pergi ke Singapura untuk urusan kontrak yang sangat penting. Saya mempercayainya, atau lebih tepatnya, saya harus berpura-pura percaya, tetapi sekarang, pada saat ini, saya tahu semua itu bohong. Ayah saya mungkin mempercayainya sampai akhir hayat. Beliau pasti akan memakluminya, berpikir. Menantuku sibuk, jadi tidak bisa datang. Namun, menantunya itu kini sedang bersenang-senang bermain golf dengan wanita lain. Sementara saya sendirian menjaga ayahnya di saat-saat terakhirnya. Pada momen itu, kesedihan di dalam diri saya mulai berubah menjadi sesuatu yang dingin. Bukan lagi air mata, melainkan amarah. Anehnya, hati saya justru menjadi lebih tenang. Baik, sekarang aku mengerti. Orang macam apa dirimu sebenarnya? Saya bangkit dari kursi dengan pelan. Dari belakang, adik saya mencoba menahan. Mbak, mau kemana? Jangan bilang mau menelepon Mas Bagus. Saya menggeleng. Lalu dengan suara rendah dan tegas, saya berkata, tidak. Aku tidak akan meneleponnya. Lalu mau apa? Saya menatap adik saya sejenak, lalu perlahan membuka mulut. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengingat dengan jelas semua yang terjadi hari ini. Lalu saya menambahkan dengan pelan, dan aku akan membalas dendam. Di saat kau paling bahagia, aku akan menghancurkan semua yang kau miliki. Pembalasan yang dimulai dari sebuah foto kiriman sahabat saya ini, mulai hari ini, menjadi segalanya bagi saya. Tapi tak akan ada yang tahu betapa sempurnanya saya akan menjadi seorang istri, dan betapa menakutkannya kesempurnaan itu akan menjadi senjata. Pukul 5 subuh. Saat langit masih gelap, saya menyingkap selimut dengan hati-hati dan turun dari tempat tidur. Saya berjalan berjinjit agar tidak menimbulkan suara. Begitu lampu dapur dinyalakan, aroma rempah-rempah yang saya rendam semalam langsung menusuk hidung. Saya memasukkan ramuan itu ke dalam panci dan menuangkan air. Begitu kompor gas menyala, aroma pekatnya langsung menguar. Itu adalah jamu untuk ibu mertua saya. Saat jamu mulai mendidih, saya teringat sofa di ruang tengah. Bayangan Bagus yang berbaring di sana sambil menonton TV dan memakan keripik melintas di benak saya. Suami yang sering saya ceritakan kepada teman-teman sebagai pria yang tidak bisa apa-apa tanpa saya. Hah! Sungguh menggelikan. Saya membuka tutup panci. Ramuan itu sudah berubah menjadi coklat pekat. Saya mengaduknya perlahan dengan sendok kayu.
Suami saya tidak akan pernah tahu betapa berharganya waktu ini. Waktu subuh yang hening ini adalah satu-satunya waktu yang sepenuhnya menjadi milik saya. Pukul 06.50 pagi. Jamu sudah selesai direbus. Saya mengangkat panci dan menuangkannya dengan hati-hati ke dalam botol paling bersih. Tepat pada saat itu, seolah sudah diatur waktunya, pintu kamar tidur terbuka dan Bagus keluar. Wah, pas sekali. Baunya enak. Terima kasih ya, sayang, katanya. Dia mungkin berpikir dirinya adalah anak yang berbakti, dan saya adalah tangan tak terlihat yang bekerja di belakangnya. Tapi sekarang berbeda. Saya akan mengingat aroma jamu ini, luka di punggung tangan saya, dan penderitaan di waktu ini. Semuanya. Sayang, terima kasih. Ibu pasti akan senang, tambah Bagus sebelum pergi. Terima kasih. Jika dia benar-benar berterima kasih, seharusnya dia bangun subuh bersama dan membantu. Sambil merapikan kulkas, sebuah pikiran terlintas. Setiap kali Bagus berkata di depan ibu mertua, "Ini semua saya yang siapkan," bagaimana perasaan ibu mertua? Mungkin beliau tidak akan tahu siapa yang sebenarnya bangun dari subuh untuk merebus jamu. Siapa yang menjaganya dengan tangan yang melepuh. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah diceritakan oleh Bagus. Sambil menyiapkan makan malam, saya terus berpikir. Wajahnya yang tertawa dengan wanita lain di lapangan golf, dan wajahnya yang rendah hati di depan orang-orang tua hari ini, saya tidak percaya itu adalah orang yang sama. Malam itu, Bagus tidur mendengkur di sofa. Saya mengambil buku harian dari tempat tersembunyi di dalam lemari pakaian. Di dalamnya ada catatan hidup saya selama 20 tahun terakhir. Agustus 2014. Mengambil pinjaman atas namaku untuk membeli rumah. Maret 2021. Membantu sebagian biaya pengobatan ibu mertua. Tiba-tiba saya melihat wajah saya di cermin. Wajah seorang ibu rumah tangga biasa, tapi sorot matanya lebih dingin dari siapapun. Ini baru permulaan, pembalasan dendam dimulai dengan tenang, sangat perlahan. Besok, saya akan bangun subuh lagi. Dan saya akan memainkan peran sebagai istri yang penurut dengan sempurna. Tapi sekarang berbeda. Saya akan mengingat semuanya dan mencatat semuanya. Semua kebohongan yang dia lakukan di belakang saya, semua keringat dan air mata yang saya tumpahkan. Semuanya akan saya ingat. Pembalasan dimulai seperti ini. Sangat pelan. Dan sangat sempurna. Kami sedang dalam perjalanan pulang setelah makan malam di luar. Bagus memegang kemudi, dan saya duduk tenang di kursi penumpang. Musik klasik yang lembut mengalun di dalam mobil, tetapi kepala saya terasa sangat rumit. Apa yang sedang dipikirkan pria ini? Sungguh aneh dia bisa menyetir seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, kring. Ponsel Bagus berdering. Panggilan itu terhubung melalui Bluetooth dan suaranya otomatis keluar dari speaker mobil. "Oh, Joko, kenapa?" Bagus menjawab telepon dengan santai karena sedang menyetir. Namun, detik berikutnya, jantung saya serasa berhenti berdetak. "Wah, Bagus. Gila lu, hebat banget. Cewek yang waktu itu, oke juga, bro. Lihat fotonya, kan? Hahaha, senyum lu itu, mana bisa lu tunjukin ke bini lu?" Napas saya hampir berhenti. Suara itu Joko, teman kuliah Bagus. Bagus tampak panik dan mencoba memotong pembicaraan. Gue lagi nyetir nih. Nanti gue telepon lagi." Tetapi temannya itu terus berbicara dengan gembira. "Kenapa? Gue beneran salut. Lo, main golf jago, milih cewek juga jago. Awas, kalau mau rahasia dari istri lu, mulut harus dijaga. Hahaha." Saat itu, Bagus berteriak, "Woi, tutup teleponnya." Tut. Panggilan terputus, dan mobil menjadi senyap. Saya hanya menatap keluar jendela, seolah tidak mendengar apa-apa. Tangan saya terlipat rapi di pangkuan, dan ekspresi wajah saya tidak berubah sedikit pun. Tapi di dalam, hati saya menjadi sedingin lautan dalam. Benar, dugaanku tidak salah. Adegan di foto itu bukan salah paham. Tawa itu, gerakan tangan itu, sinar matahari yang cerah di lapangan golf itu, semuanya nyata. Bagus. Yang tangannya mencengkeram setir, dengan hati-hati membuka mulut. Itu cerita lama. Udah selesai kok. Teman gue ngawur aja,
Jangan dipikirin, jangan dipikirin. Saat aku menangis di depan jenazah ayahku, kamu sedang bermain golf dengan wanita muda? Dan itu kamu sebut cerita lama? Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengangguk. Iya, Mas. Enggak akan aku pikirin, kataku. Suara saya tenang. Bahkan ada senyuman di wajah saya. Melihat senyum itu, Bagus tampak lega dan mengendurkan bahunya. Bagus, teruslah lengah seperti itu. Aku akan mengingat momen ini, bahkan sorot matamu, semuanya. Saat mobil berhenti di lampu merah, Bagus meraih tangan saya. Maaf, ya. Joko cuma mabuk dan ngelantur. Dia nggak bermaksud nyakitin kamu. Sentuhan tangannya terasa begitu ringan. Seperti sebuah formalitas. Bukan sentuhan orang yang benar-benar merasa bersalah. Nggak apa-apa, Mas. Sungguh, kataku sambil tersenyum lagi. Senyum seorang istri yang baik dan sempurna. Sesampainya di rumah, Bagus langsung merebahkan diri di sofa. Capek banget. Mau tidur sebentar. Sesaat kemudian, dia sudah mendengkur. Sungguh menakjubkan. Bagaimana orang yang baru saja panik bisa tidur begitu nyenyak? Saya pergi ke dapur, menuang segelas teh, dan duduk di meja makan, termenung. Api dendam di dada saya kembali menyala. Sekarang saya benar-benar yakin, kamu adalah alasan air mataku, dan sekarang giliranku untuk melihat air mata di matamu. Saya pergi ke kamar tidur dan mengeluarkan sebuah kotak dari dalam lemari. Di dalamnya ada dokumen, buku tabungan, buku harian, dan bukti baru yang akan ditambahkan hari ini. Saya menyalakan ponsel, dan mengambil tangkapan layar riwayat panggilan. Saya mencatat detailnya, waktu, penelepon, dan isi percakapan. 21 Juli 2025, 19,15. Panggilan telepon dari Joko, teman suami, mengonfirmasi perselingkuhan. Pernyataan seperti, cewek itu oke juga, dan senyum yang gak akan bisa ditunjukkan ke istri. Saya melihat foto itu lagi. Bagus yang tertawa sambil memegang stik golf dengan wanita itu. Betapa bahagianya dia terlihat. Ya, kau pikir ini kejahatan yang sempurna, tapi sekarang giliranku untuk menangkapmu. Sangat perlahan, tapi pasti. Saya membuat folder baru di galeri ponsel, namanya Bukti. Saya memasukkan foto itu ke dalamnya, bersama dengan tangkapan layar riwayat panggilan hari ini. Terdengar suara Bagus bergerak di sofa. Saya cepat-cepat menyimpan ponsel, dan berjalan ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Minta air, dong, kata Bagus dengan suara mengantuk. Saya mengambilkan segelas air dingin untuknya. Makasih, kamu baik banget. Mendengar itu, saya tertawa dalam hati. Baik? Kalau kamu melihat diriku yang sekarang, kamu tidak akan berkata begitu. Cepat tidur, Mas. Besok pasti capek lagi. Iya. Kamu juga. Setelah Bagus masuk ke kamar, saya kembali duduk di meja dapur dan mulai menyusun rencana. Pembalasan tidak perlu terburu-buru. Saya harus mengumpulkan lebih banyak bukti dan mencari tahu kelemahannya. Hal-hal yang paling dia banggakan, yang paling dia sayangi, saya harus menemukannya satu persatu. Pekerjaannya, teman-temannya, harga dirinya. Saya harus bersiap untuk menghancurkan semuanya. Di luar jendela, kegelapan mulai sirna. Sinar fajar mulai tampak. Baiklah, hari ini dimulai lagi. Perang yang tidak kau ketahui. Saya menambahkan satu baris terakhir di catatan saya. Bagus Permana. Setiap kebohonganmu akan menjadi dasar pembalasanku. Tunggu saja. Dan saya menyimpan catatan itu jauh di dalam kotak rahasiaku. Mulai besok, persiapan akan lebih cermat, lebih tenang. Aku akan membalasmu setimpal dengan luka yang kau berikan, atau bahkan lebih parah. Sinar matahari pagi terasa sangat cerah, tetapi hati saya sama sekali tidak ringan. Cangkir kopi ada di tangan saya, tapi seteguk pun belum saya minum. Hari ini adalah hari yang sudah lama saya tunda. Setelah Bagus berangkat kerja, saya sendirian di rumah. Saya membuka lemari di sudut ruang keluarga. Dari bagian paling dalam, di bawah selimut tua, saya mengeluarkan sebuah kotak kecil. Saat tutupnya dibuka, aroma kertas tua menyebar. 3 buku harian yang saya tulis selama 20 tahun. Sertifikat ruko yang diam-diam ayah wariskan atas nama saya.
buku-buku tabungan atas nama saya, dan bukti-bukti yang tidak diketahui bagus. Itu bukan sekadar tumpukan kertas. Itu adalah catatan dari semua hari yang telah saya lalui, bukti dari kehidupan nyata saya yang tidak diketahui siapapun. Saya memasukkan semua dokumen itu ke dalam tas besar. Dengan hati yang mantap, saya berganti pakaian dan menuju kantor pengacara. Ini adalah pertama kalinya, tetapi langkah saya tidak terasa berat, justru terasa sedikit lebih ringan. Karena akhirnya, hari ini saya bergerak untuk diri saya sendiri. Di dalam kereta, sambil menatap keluar jendela, saya berpikir, selama 20 tahun terakhir, saya tidak pernah sekalipun mencari pengacara atas kemauan saya sendiri. Selalu untuk urusan suami, urusan mertua, atau urusan rumah tangga. Tapi hari ini berbeda. Hari ini sepenuhnya pilihan saya. Saat membuka pintu kantor, seorang staf wanita muda menyambut saya dengan ramah. Dengan Ibu Dewi Lestari? Janji temu dengan Ibu Kartika. SH, ya? Silakan lewat sini. Saya diantar ke sebuah ruang rapat kecil. Seorang wanita sedang merapikan dokumen. Dia terlihat sedikit lebih muda dari saya. Berpakaian rapi dengan tatapan mata yang tajam, dia menunduk dan memberi salam. Selamat siang, Bu Dewi. Saya Kartika Sari, pengacara spesialis perceraian. Perjalanan Ibu ke sini pasti tidak mudah. Silakan ceritakan dengan tenang. Satu kalimat itu membuat saya tercekat. Ceritakan dengan tenang? Kapan terakhir kali saya bisa berbicara dengan tenang? Tapi saya tidak menangis. Sekarang bukan waktunya untuk terbawa emosi. Saya membuka tas dan mengeluarkan dokumen satu persatu. Pertama, 3 buku harian ini. Catatan yang saya tulis sendiri selama 20 tahun. Ini adalah rincian pengeluaran rumah tangga, termasuk dana yang keluar untuk mertua dan keluarga suami. Untuk siapa dan kenapa uang itu dipakai, semuanya tercatat. Pengacara Kartika membolak-balik halaman dengan perlahan. Tatapannya semakin serius. Ini bukan sekadar buku harian, Bu. Ini sudah seperti buku besar akuntansi. Tujuan pengeluarannya pun sangat terperinci. Saya mengangguk tanpa kata. Lalu saya mengeluarkan dokumen kedua. Berikutnya, ini sertifikat ruko atas nama saya. Bukan rumah ini warisan dari almarhum ayah saya. Hanya untuk saya. Suami saya tidak tahu. Tangan pengacara itu berhenti sejenak saat memeriksa sertifikat. Dia menatap saya dengan serius. Apakah suami Ibu benar-benar tidak tahu? Anda yakin? Ya. Ini hanya atas nama saya, dan pajak serta pengelolaannya saya urus sendiri. Uang sewanya juga masuk ke rekening saya setiap bulan. Pengacara Kartika menekan beberapa angka di kalkulator lalu berkata pelan. Aset ini saja sudah sangat besar nilainya. Harga pasarnya bisa lebih dari 5 miliar rupiah. Terakhir, saya mengeluarkan sebuah perekam suara kecil. Rekaman ucapan bagus yang saya ambil diam-diam. Bagaimana dia meremehkan saya, dan bagaimana dia membicarakan saya dengan teman-temannya, semuanya ada di sana. Ini rekaman saat suami saya menghina saya. Ada juga rekaman percakapan dengan temannya di mana dia mengakui perselingkuhannya. Setelah rekaman selesai diputar, ruangan menjadi hening. Pengacara Kartika menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Jujur saja, Bu, dengan semua ini, kalau kita ajukan gugatan sekarang pun, suami Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada KDRT fisik, tetapi ada kekerasan ekonomi, perselingkuhan, dan penelantaran tanggung jawab. Posisi Ibu sangat kuat. Anda sudah terlalu lama bersabar." Saya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Tapi kata-kata saya selanjutnya membuatnya sedikit terkejut. Tapi saya belum mau cerai sekarang. Maaf, saya baru mau memulai. Perceraian adalah kartu terakhir saya. Sebagaimana dia telah menginjak-injak hidup saya juga akan menghancurkan dunianya. Harga dirinya yang dibangun dengan susah payah, kehormatannya, citranya di mata orang lain. Saya akan menghancurkannya terlebih dahulu. Pengacara Kartika berpikir sejenak, lalu bertanya, rencana spesifik seperti apa yang Ibu miliki? Saya tersenyum tipis. Di saat dia paling bangga, di hadapan orang paling banyak, saya akan membongkar semuanya. Di depan rekan kerjanya, teman-temannya, dan seluruh keluarga besarnya. Apakah itu tidak berbahaya?
Anda bisa diserang balik. Tidak apa-apa. Saya punya semua bukti ini. Dan sekarang, saya punya Anda. Pengacara Kartika mendengarkan dengan saksama, lalu tersenyum perlahan. Anda sungguh luar biasa, Bu. Saya akan bantu. Kapanpun waktunya tiba, beritahu saya. Saya akan siapkan semuanya agar tidak ada masalah hukum. Terima kasih. Sampai saat itu tiba, bisakah Anda menyimpan semua dokumen ini dengan aman? Tentu saja. Akan kami simpan di brankas kantor kami. Saya menyerahkan dokumen terakhir dan bangkit. Drama pembalasan saya kini memasuki tahap perencanaan, dan saya adalah sutradara sekaligus pemeran utamanya. Berjalan keluar dari kantor di bawah sinar matahari, bayangan saya terasa lebih panjang dan lurus dari sebelumnya. Aku akan menunggumu, Bagus. Dan ketika hari itu tiba, saat kau berada di puncak tertinggi, aku akan mendorongmu dari bawah. Agar kau jatuh sehancur-hancurnya. Di kereta menuju rumah, saya menatap keluar jendela. Persiapan sudah selesai. Saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Suatu malam, tiba-tiba adik ipar saya menelepon. Suaranya di seberang telepon terdengar seperti tangisan. Mbak Dewi? Ibu aneh. Sulit bernapas. Dokter bilang kami harus siap-siap. Saya meletakkan telepon tanpa kata dan menghampiri Bagus yang sedang berbaring di sofa menonton TV. Mas, ibu kritis. Kita harus ke rumah sakit. Bagus terlonjak kaget. Beberapa menit kemudian, kami sudah melaju ke rumah sakit, bahkan tanpa sempat berkemas. Orang yang sama, yang beberapa tahun lalu saat mendengar kabar ayah saya meninggal, hanya berkata, jangan berlebihan, dan tidak beranjak dari sofa. Tapi kali ini berbeda, matanya penuh dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Tentu saja. Ibumu berharga, sedangkan orang tuaku hanya formalitas. Saya tidak mengucapkan pikiran dingin itu. Semakin saya diam, semakin sempurna pembalasan saya nanti. Setibanya di rumah sakit, UGD tampak kacau. Bagus memohon kepada dokter, sementara adik iparnya menangis di depan pintu. Hasil pemeriksaan tidak baik, pneumonia menyebar dengan cepat dan demamnya tidak turun. Dokter berkata dengan hati-hati, malam ini adalah puncaknya. Keluarga harap bersiap. Bagus langsung terduduk di lantai dan menangis. Ibu, maafkan Bagus. Seharusnya Bagus lebih baik lagi. Saya duduk diam di sampingnya, menepuk punggungnya sambil berkata, kamu sudah melakukan yang terbaik, Mas. Ibu pasti tahu perasaanmu. Itu adalah nada bicara seorang menantu yang sangat baik, sampai membuat orang ingin menangis. Tapi di dalam hati, saya merasa dingin. Setiap adegan ini adalah kartu yang akan saya mainkan nanti. Mengurus kamar rawat inap, menyiapkan barang-barang yang diperlukan, semuanya saya lakukan sendiri. Adik ipar pulang setelah beberapa hari dengan alasan harus menjaga anaknya. Bagus hanya mampir sebentar di malam hari dengan alasan pekerjaan. Jadi, merawat ibu mertua sepenuhnya menjadi tugas saya. Saya duduk di samping tempat tidur sepanjang malam, menyikat tubuhnya dengan handuk, mengubah posisinya agar tidak lecet, dan berusaha membuatnya menelan sesendok bubur. Perawat di rumah sakit pun mulai mengenali saya. Menantu yang itu hebat sekali, ya. Semalaman tidak tidur untuk merawat mertuanya. Jarang ada menantu seperti itu zaman sekarang. Lebih tulus dari anak kandungnya sendiri. Setiap kali mendengar pujian itu, saya hanya tersenyum rendah hati dan menunduk. Tapi di dalam hati, saya mencatat semuanya. Pujian ini, waktu ini, usaha ini, semuanya akan menjadi bukti yang memperberat dosa suamiku. Suatu malam saat hujan turun, sambil memijat kening ibu mertua, saya berbisik pelan. Ibu, ingat tidak? Saya juga punya ayah. Tapi hari itu, dia tidak datang. Karena itulah saya melakukan ini sekarang. Saya tidak pernah mengeluh atau menangis. Justru, saya merawatnya dengan lebih tulus. Setiap kali Bagus datang menjenguk, saya menyambutnya dengan senyum lelah. Dia menatapku dengan tatapan terharu. Sayang, terima kasih banyak, aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Aku benar-benar beruntung menikahimu. Saya tersenyum pelan dan mengangguk. Tentu, Mas. Ibu kan sudah seperti ibuku sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulutku adalah cinta, tetapi di dalam hati, dendam terukir seperti stempel. Biaya rumah sakit pun saya bayar dengan kartu saya.
Bagus berkata, "Uangnya nanti kuganti, tapi saya menolaknya. Tidak apa-apa, Mas. Kesehatan ibu yang utama sekarang. Sebenarnya, saya mengumpulkan semua kwitansinya. Benda-benda itu akan menjadi properti panggung yang akan digelar nanti." Suatu hari, rekan kerja Bagus datang menjenguk. Saat itu, saya sengaja berpura-pura sibuk memeras handuk dan berbicara dengan perawat. Melihat adegan itu, mereka terkagum-kagum. "Wah, Bu Dewi benar-benar tulus ya. Zaman sekarang, mana ada menantu seperti ini?" Bagus mengangkat bahu dengan bangga. "Ah, berlebihan. Istri saya memang sedikit perhatian." Melihatnya, seolah-olah dialah yang dipuji. Wajah Bagus yang bangga itu saya amati dalam diam. "Naiklah lebih tinggi. Berbanggalah lebih lagi. Agar saat kau jatuh nanti, rasanya lebih sakit." Di hari lain, teman-teman ibu mertua datang. Mereka melihat saya memijat kaki ibu mertua dan meneteskan air mata. Ya ampun, beruntung sekali punya menantu seperti itu. Anak kandung saja belum tentu mau melakukan itu. Ibu mertua, meskipun kesadarannya menurun, menggenggam tangan saya erat-erat. Saya tidak melepaskan genggaman itu dan menjaganya sepanjang malam. Apakah itu tulus? Ataukah akting? Saya sendiri tidak tahu. Mungkin keduanya. Bagus semakin terharu melihat mosep saya. Suatu malam saat dia datang terlambat, dia berkata, "Sayang, memang cuma kamu yang bisa kuandalkan. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku akan lebih baik lagi ke depannya." Saya menjawab dengan senyum lelah, "Tidak apa-apa, Mas. Ini kan sudah seharusnya." Tapi di dalam hati, saya mencatat semua situasinya. Setiap kata Bagus, reaksi orang-orang di sekitar, nilai dari semua pengorbanan saya. Semuanya saya kumpulkan. Saya terus mendalami peran menantu yang sempurna. Hari demi hari, hitungan mundur di hati saya dimulai. Kondisi ibu mertua mulai membaik. Krisis telah berlalu, tetapi butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Selama waktu itu, saya mempersiapkan segalanya dengan lebih cermat. Akhir dari panggung ini semakin dekat, prolog pembalasan saya hampir selesai. Semakin Bagus memuji saya di depan orang, semakin banyak pujian yang saya terima, semakin curam jatuhnya nanti. Tunggu sebentar lagi, sampai hari topengmu terlepas. Subuh itu, napas ibu mertua semakin melemah. Dokter menggelengkan kepala pelan dan berkata, "Sepertinya malam ini puncaknya." Keluarga harap bersiap untuk memberikan salam terakhir. Adik ipar menangis di sudut ruangan. Bagus duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya erat-erat sambil meneteskan air mata. "Ibu, tolong buka mata sekali lagi. Bagus janji akan jadi lebih baik." Saya berdiri di salah satu sudut ruangan, mengamati pemandangan itu, tidak ada air mata. Saya sudah mempersiapkan adegan ini di dalam hati sejak lama. Ibu mertua akhirnya menutup mata dengan tenang. Seperti mengembuskan napas terakhir, beliau pergi begitu saja. Ruangan itu dipenuhi tangisan. Adik ipar meraung-raung, dan Bagus hampir pingsan di atas tempat tidur. Saya dengan tenang merapikan selimut ibu mertua, lalu mendekati Bagus. "Mas, jangan terlalu sedih. Ibu sudah pergi ke tempat yang lebih baik. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan kepergiannya dengan baik." Mendengar itu, Bagus meraih tangan saya. Dengan mata yang merah, dia berkata, "Aku mohon padamu. Cuma kamu yang bisa kuandalkan. Kita harus memastikan pemakaman ibu tidak sederhana. Berapapun biayanya." "Tidak masalah. Tolong atur yang terbaik." Saya mengangguk. Saya sudah menunggu kata-kata itu. "Baiklah, panggungnya sudah siap. Saya memesan rumah duka terbesar di kota. Saya memilih ruangan VVIP, memesan peti mati terbaik, dan memilih foto almarhumah yang paling cantik saat tersenyum. Dekorasi bunga krisan memenuhi setiap sudut tanpa celah, dan makanannya pun saya pesan dari catering khusus. Agar para pelayat yang datang akan berkata, "Memang pantas. Ini pemakaman ibunya Pak Bagus." Namun, saat mempersiapkan semua itu, hati saya tidak terasa berat, justru terasa semakin ringan. Karena semua kemegahan ini akan membuat jatuhnya Bagus nanti lebih dramatis. Selama prosesi pemakaman, Bagus menerima para pelayat dengan wajah sembab. Dia menunduk dalam-dalam dan berkata dengan suara serak,
Mohon doanya agar almarhumah ibu saya tenang di sisinya. Orang-orang terkagum-kagum. Anak yang berbakti seperti itu jarang ada zaman sekarang. Pak Bagus memang orang yang baik. Setiap kali mendengar pujian itu, bahu Bagus semakin terangkat. Rasa bangga yang terselip di tengah kesedihannya itu saya amati dalam diam. Naiklah lebih tinggi. Ini akan menjadi momen puncak dalam hidupmu. Di depan orang banyak, saya berusaha keras untuk terlihat sebagai menantu yang berbakti. Saya menyajikan teh hangat untuk para pelayat, sibuk mondar-mandir di koridor rumah duka, memeriksa makanan dan bunga dengan teliti. Ibu menantunya benar-benar berkorban banyak, ya. Keluarga tidak akan runtuh kalau ada orang seperti dia. Benar-benar menantu idaman. Setiap kali pujian itu terdengar, saya tersenyum lemah dan berkata, ini sudah tugas saya. Suami saya sedang sangat berduka, jadi saya harus lebih tegar. Mendengar itu, Bagus merangkul bahu saya. Memang cuma kamu yang bisa diandalkan. Mendapatkanmu adalah hal terbaik dalam hidupku. Saya tersenyum dan mengangguk. Tapi di dalam, hati saya sedingin es. Aku akan mengingat kata-katamu itu. Dan akan kubuat menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Pada hari kedua, atasan dari kantor Bagus datang melayat. Saat itu, saya sengaja sedang merapikan karangan bunga di koridor. Saya bisa mendengar percakapan mereka. Pak Bagus, pemakaman ibundanya megah sekali. Istri Bapak juga luar biasa. Anda benar-benar beruntung. Bagus, sambil berpura-pura rendah hati, menjawab, terima kasih atas pujiannya. Istri saya memang sedikit berbakti. Mendengar itu, saya tertawa dalam hati. Sedikit berbakti, semua waktu, uang, dan tenaga yang sudah kukorbankan, kau sebut sedikit? Setiap malam, saat rumah duka mulai sepi, saya membuat catatan. Jumlah uang duka yang masuk, biaya bunga, makanan, sewa tempat, semua pengeluaran yang saya bayarkan dengan uang saya sendiri, saya catat dengan rapi, semuanya adalah uang saya. Daftar ini akan menjadi bukti betapa bergantungnya hidupmu padaku di panggung pembalasan nanti. Saya juga mengamati Bagus dengan detail. Gaya bicaranya, ekspresinya, nada suaranya saat menyapa pelayat. Semuanya saya rekam seperti sedang membuat film dokumenter. Pada hari ketiga, adik ipar berkata kepada saya, "Mbak, terima kasih banyak, ya. Tanpa Mbak, kami tidak tahu harus bagaimana." Mas Bagus juga bilang begitu. Saya tersenyum pelan dan menjawab, "Kita kan keluarga. Sudah seharusnya." Tapi di dalam hati, pikiran saya berbeda. Keluarga? Kalau kita benar-benar keluarga, kamu juga akan datang ke pemakaman ayahku. Kenapa? Karena semua panggung ini akan runtuh dalam sekejap. Saat kau paling dihormati oleh banyak orang, di adegan yang paling kau banggakan ini, aku akan menyeretmu ke dasar. Malam sebelum hari pemakaman, saya menatap kalender di dinding. Besok adalah hari pemakaman. Dan hari itu adalah hari di mana saya akan mengeluarkan pedang pembalasanku. Semua persiapan sudah selesai. Bagus sedang menikmati momen terbaik dalam hidupnya, dipuji sebagai anak berbakti, dan membuat orang lain iri karena memiliki istri yang sempurna. Tapi dia tidak tahu. Ketinggian ini justru menciptakan kedalaman tempatnya akan jatuh. Saya memeriksa ponsel untuk terakhir kalinya. Nomor pengacara Kartika Sari, dan semua bukti yang telah saya kumpulkan. Besok, semuanya akan dimulai, waktunya menunjukkan wajah aslimu kepada dunia. Pagi di hari pemakaman, suasana rumah duka hening. Setelah keluarga memberikan penghormatan terakhir, para pelayat satu persatu mulai pergi. Mata Bagus merah dan bengkak. Adik iparnya berkata banyak yang harus diselesaikan dan menyiapkan tempat untuk menghitung uang duka. Di sebuah ruangan kecil di dalam rumah duka. Bagus, adik iparnya, paman, bibi, dan para sepupu duduk bersama. Paman tertua membuka pembicaraan. "Baik, semuanya sudah bekerja keras. Kita sudah mengantar ibu dengan layak. Sekarang mari kita hitung uang duka dan rincian biayanya." Semua orang mengangguk. Saat itulah, saya dengan tenang mengeluarkan sebuah map dari tas saya. Map dengan sampul kulit abu-abu. Di dalamnya ada puluhan lembar kertas yang tersusun rapi. Saya perlahan membuka mulut. Kalau begitu, saya mulai dari rincian biaya. Biaya rumah sakit totalnya 37.200.000, di mana 32 juta ribu saya bayar dengan kartu saya.
Seketika ruangan menjadi hening. Saya melanjutkan. Biaya sewa rumah duka Rp24.000, peti mati Rp13.000, dekorasi bunga Rp9.200.000, catering Rp11.500.000, dan biaya lain-lain. Totalnya Rp87.700.000. Semuanya juga saya yang bayar. Bagus menatap saya dengan kaget. Semua itu kamu yang bayar? Saya mengangguk pelan. Ya. Waktu itu kamu bilang, uang bukan masalah. Yang penting yang terbaik. Jadi saya siapkan seperti itu. Saya yang menanggung biayanya untuk menjaga harga dirimu. Wajah Bagus tampak panik. Bibinya mengerutkan kening. Kenapa baru dibicarakan sekarang? Uang dukakan untuk dipakai bersama. Kenapa tiba-tiba? Saat itulah saya mengeluarkan map kedua. Ini jurnal perawatan di rumah sakit. Berapa hari dan malam saya menjaga ibu, obat apa saja yang dibeli, semuanya tercatat di sini. Kalau ada yang butuh, saya bisa fotokopikan. Paman tampak bingung. Kenapa hal seperti ini dicatat sedetail itu? Oh, dan ini rincian pengeluaran saya untuk ibu selama 2 tahun sebelum beliau dirawat. Biaya jamu, kontrol ke dokter, uang jajan, rata-rata Rp4.700.000 per bulan. Ekspresi orang-orang mulai mengeras. Bagus, dengan panik, mencoba menghentikan saya. Dewi, sekarang bukan waktunya, pemakaman ibu baru saja selesai. Kenapa kamu membahas ini sekarang? Saya menjawab dengan suara yang sangat pelan dan tenang. Menurutmu, kapan waktu yang tepat? Setelah pemakaman ini selesai dan aku menghilang begitu saja? Atau haruskah aku diam saja seperti yang kau lakukan? Seketika ruangan menjadi dingin. Adik ipar tertawa canggung. Mbak, kami tidak pernah mengabaikan. Kok? Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Dan saya mengeluarkan map ketiga. Ini adalah rincian semua biaya yang saya keluarkan untuk keluarga ini selama 20 tahun. Uang jaminan sewa untuk adik-adik ipar, biaya rumah sakit ayah mertua, biaya sesajen saat lebaran, biaya liburan keluarga. Semuanya saya catat. Wajah Bagus semakin pucat. Akhirnya, saya perlahan mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tas. Di dalamnya ada selembar foto yang dikirim Rina, yang diambil di lapangan golf pada hari pemakaman ayah saya. Bagus yang sedang tertawa lebar bersama wanita asing sambil memegang stik golf. Langit cerah, suasana santai, dan ekspresi mereka benar-benar bahagia. Saya meletakkan foto itu di atas meja. Foto ini diambil di hari pemakaman ayah saya. Hari itu, saya menangis sambil memegang tangan ayah. Dan kamu, di sini, bermain golf dengan wanita lain. Tepat di waktu yang sama saat kau bilang ada dinas mendadak setelah aku meneleponmu sambil menangis. Wajah adik ipar memutih, pamannya membuang muka. Wajah Bagus memerah. Itu salah paham. Aku terpaksa. Salah paham? Saya memotong kata-katanya dan mengeluarkan kertas lain. Ini adalah rekaman percakapanmu dengan temanmu, Joko. Di dalamnya ada kalimat, cewek itu oke juga, dan senyum yang gak akan bisa ditunjukkan ke istri. Semuanya ada di sini. Udara di dalam ruangan membeku. Tak ada yang berani bicara. Saya melanjutkan dengan tenang. Kalian tahu apa yang saya lakukan di rumah ini selama 20 tahun. Bangun jam 5 pagi untuk merebus jamu ibu mertua, meminjamkan uang untuk perjalanan dinas suami, menjual warisan dari keluarga saya untuk membayar utang mertua. Tapi saat pemakaman ayah saya, kalian tidak datang. Paman tertua berkata dengan canggung. Waktu itu kami benar-benar ada urusan. Urusan? Saya menunjuk foto itu lagi. Apakah ini urusannya? Bermain golf dengan wanita muda lebih penting dari ayah saya? Bagus berkata dengan suara bergetar. Apa harus sekarang? Di hari pemakaman ibuku kamu mengeluarkan semua ini? Saat itu, saya menjawab dengan suara paling dingin. Lalu kapan? Di hari pemakaman ayahku, kau tidak datang. Haruskah aku diam saja di hari pemakaman ibumu? Ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Saya menambahkan satu kalimat terakhir. Aku tidak pernah memaafkanmu. Aku hanya bersabar. Karena seseorang di keluarga ini harus mengingat. Hari apa? Adegan apa? Dan dengan perasaan apa aku sampai di titik ini?
Setelah kata-kata saya selesai, ruangan itu hening. Tak ada yang berani bicara. Saya menutup tas saya kembali dan meninggalkan satu kalimat terakhir. Ini bukan perhitungan. Ini adalah catatan. Saat kau siap untuk hancur, catatan ini akan datang lebih dulu. Saya berjalan keluar ruangan. Dari belakang, Bagus berteriak, "Sayang, tunggu." Tapi saya tidak menoleh. Akhirnya dimulai. Momen yang telah saya persiapkan selama 20 tahun. Sehari setelah pemakaman, saya tidak pulang ke rumah. Saya ingin sendiri, dan yang terpenting, saya merasa tidak ada lagi tempat untuk saya di rumah itu. Saya mengeluarkan kunci apartemen studio kecil yang diberikan adik saya. "Pakai ini kalau Mbak butuh." Di sana, saya mengeluarkan sebuah kotak berisi semua bukti yang telah saya kumpulkan, kwitansi rumah sakit, tagihan kartu kredit, foto asli dari lapangan golf, dan riwayat pesan dari Bagus. Saya merapikannya kembali dengan tenang. Pembalasan telah usai, tetapi pertarungan baru saja dimulai. Sore itu, telepon dari Bagus masuk. Awalnya saya abaikan, tetapi karena terus berdering, akhirnya saya angkat. "Sayang, ini aku. Kamu di mana? Kita perlu bicara. Aku benar-benar minta maaf soal kemarin. Aku bodoh." Wanita itu hanya rekan kerja, sungguh. Aku sangat menyesal sampai tidak bisa tidur semalaman. Saya hanya mendengarkan. Suaranya bergetar, terdengar tulus, tetapi itu adalah kata-kata yang hanya akan menggoyahkan saya yang dulu. Saya berkata pelan, "Hari itu adalah hari pemakaman ayahku. Kamu tidak ingat apa-apa, kan? Baju apa yang kupakai, bunga apa yang kuletakkan. Kamu tidak tahu, karena kamu ada di lapangan golf." Bagus terdiam sejenak, lalu bertanya dengan cemas, "Kamu mau apa sekarang? Mau cerai?" "Tunggu dulu, ini salah paham. Kalau kamu bicara seperti itu di depan semua orang kemarin, bagaimana aku bisa menjaga mukaku?" Mendengar itu, saya tertawa. Orang ini sampai akhir pun hanya memikirkan harga dirinya. Saya berkata, "Aku sudah menjaga harga dirimu dengan mengadakan pemakaman termegah untuk ibumu, dan aku yang membayar semuanya agar kau bisa mengangkat kepala. Jadi sekarang, biarkan aku menjaga harga diriku sendiri. Aku tidak punya tenaga lagi untuk menanggung harga dirimu." Lalu saya menutup telepon. Malamnya, sebuah pesan masuk dari adik ipar. "Mbak, maafkan kami. Kami tidak tahu Mbak sudah berkorban sejauh itu. Kami terlalu egois. Tanpa Mbak, pemakaman ibu tidak akan berjalan lancar. Terima kasih banyak, dan kami minta maaf." Saya menatap pesan itu lama, lalu membalas singkat, "Tidak apa-apa. Kalian semua sudah bekerja keras." Penghiburan itu terdengar tulus, tapi bukan itu yang saya harapkan. Keluarga mertua memuji saya sebagai menantu yang berbakti, tetapi tak seorang pun dari mereka peduli bagaimana wajah saya saat menangis di hari pemakaman ayah saya. Keesokan harinya, paman tertua juga menelepon. "Kemarin kami semua kaget, tapi kami mengerti perasaanmu. Kamu sudah banyak berkorban. Mungkin kami yang salah. Nanti akan paman nasihati si Bagus." Saya menjawab dengan sopan, "Terima kasih, paman. Tapi sekarang, lebih baik kita urus urusan masing-masing." Itu adalah tanda bahwa saya tidak ingin lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Paman sepertinya mengerti arti kata-kata saya. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke kantor pengacara. Saya ingin memulai proses perceraian. Pengacara Kartika memeriksa dokumen saya dan mengangguk. Persiapan ibu sangat matang. Biaya rumah sakit, pemakaman, uang duka, tagihan kartu, bukti foto perselingkuhan. Semuanya cukup kuat secara hukum. Terutama fakta bahwa ibu mengungkapkannya di hari pemakaman ibu mertua, itu sangat bagus. Ada banyak saksi. Saya menunduk dan berkata, awalnya saya ingin balas dendam. Tapi sekarang, keinginan untuk lepas dari dia jauh lebih besar. Pengacara itu menatap saya dan berkata, "Sekarang adalah waktunya untuk melindungi hidup Anda sendiri, Bu. Dan Anda sudah melakukannya dengan sangat baik." Saya merasakan sedikit kelegaan. Sore itu, saya duduk di sebuah kafe kecil di dekat rumah orang tua saya. Tiba-tiba, seorang nenek di meja sebelah terjatuh saat mencoba berdiri. Saya segera berlari dan membantunya. "Nenek tidak apa-apa? Ada yang sakit?" "Aduh, terima kasih, Nak."
Kakiku sudah tidak kuat. Saya membantu nenek itu duduk kembali dan membawakannya segelas air. Pemilik kafe mendekat dan berkata, "Mbak ini perawat, ya?" Cara menolongnya cekatan sekali. Saat itu, saya teringat kata-kata almarhumah ibu mertua, "Kamu itu anak yang tahu cara memahami perasaan orang. Suatu hari nanti, kehangatan hatimu itu akan melindungimu." Sekarang saya sedikit mengerti arti kata-kata itu. Saat pulang, saya menemukan secari kertas dari Bagus. "Sayang, aku benar-benar salah. Mari kita mulai lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Saya melipat kertas itu dan memasukkannya ke laci. Tidak ada rasa marah atau sedih. Hanya perasaan bahwa semuanya sudah berakhir. Saya tidak lagi menangis atau berteriak. Saya hanya mulai membangun hari-hari untuk diri saya sendiri. Malam itu, saya berbisik pada diri sendiri. Sekarang, aku akan menjalani hidupku. Bulan di luar jendela tampak sangat cerah. Seolah memberkati awal yang baru. Waktu berlalu. Beberapa musim berganti, dan saya resmi bercerai dengan pria itu. Hal terpenting adalah kebebasan terbesar bagi saya adalah tidak perlu lagi melihat wajahnya. Sekarang, saya menjalankan sebuah kafe kecil. Di lantai satu ruko peninggalan ayah saya, sebuah ruang kecil yang saya ciptakan sendiri, saya menamainya Hati Dewi. Saya memulai hari dengan membuka pintu kafe pagi-pagi sekali dan menggiling biji kopi. Awalnya sulit bekerja sendiri, tetapi sekarang saya menyukai waktu yang tenang ini. Saat aroma kopi buatan saya menyebar ke seluruh ruangan, saya benar-benar merasa ini adalah tempat saya. Hari ini, seorang nenek langganan datang. Nenek Siti, usianya 80, selalu datang setiap jam 3 sore untuk minum segelas americano. "Mbak Dewi, kopinya hari ini enak sekali. Kalau di rumah sendirian bosan, tapi kalau kesini hati jadi tenang." Mendengar itu, entah kenapa tenggorokan saya tercekat. Selama ini saya menangis dan menahan amarah, tetapi satu kalimat hangat ini meluluhkan hati saya. Justru saya yang berterima kasih, Nek. Karena nenek, saya jadi merasa lebih hangat. Nenek itu tersenyum dan menggenggam tangan saya. Senyumnya sangat indah. "Mbak Dewi ini benar-benar menghargai setiap pelanggan, ya." Sore harinya, seorang pekerja kantoran datang membawa laptop. Katanya dia bekerja dari rumah, tapi tidak bisa fokus. Suasananya di sini enak, tenang, dan nyaman. Musiknya juga pas. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Silakan dipakai dengan nyaman. Kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja." Menjelang malam, seorang ibu muda datang mendorong kereta bayi. Bayinya menangis, dan dia tampak panik. "Maaf, Mbak, bayi saya tiba-tiba rewel. Boleh tidak?" "Ya," saya segera mendekat. "Tentu saja boleh. Ada kursi bayi juga. Silakan lewat sini." Saya membawakan kursi bayi dan air hangat. Ibu itu sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak, Mbak. Di kafe lain sering tidak nyaman karena bawa bayi, tapi di sini rasanya diterima." Saat itulah saya berpikir, inilah yang namanya hidup sebagai manusia. Tidak perlu memikirkan pandangan orang, melayani pelanggan dengan cara yang saya inginkan, menciptakan ruang yang saya suka, dan menjual kopi buatan saya sendiri. Itu bukan hal yang luar biasa, tetapi butuh waktu lama bagi saya untuk mendapatkannya. Waktu favorit saya adalah saat menutup kafe dan merapikan kasir. Memikirkan berapa banyak orang yang menikmati waktu tenang di ruang saya hari ini membuat saya bangga. Pendapatannya tidak banyak, tetapi terus bertambah sedikit demi sedikit setiap hari, dan yang terpenting, saya bahagia. Di akhir pekan, saya bertemu Rina di kafe saya. "Rina, teman yang mengirimkan foto hari itu. Dewi, kamu hebat sekali. Suasana kafemu benar-benar enak, rasanya tenang kalau di sini. Mungkin karena ini tempat yang kamu ciptakan sendiri," katanya. Saya tersenyum. Awalnya aku takut. Aku tidak pernah berbisnis. Tapi sekarang aku sangat menyukainya. Rina menatap wajahku lekat-lekat. "Kamu banyak berubah. Dulu wajahmu selalu cemas, tapi sekarang kamu terlihat sangat tenang dan percaya diri." Sambil mengangkat cangkir kopi, saya berkata pelan, "Rin, terima kasih sudah mengirim foto itu. Kalau bukan karena itu, aku mungkin tidak akan pernah tahu." "Tentang apa?" "Kita kan sahabat."
Itu hal yang wajar. Tapi, apa kamu tidak menyesal? Bagaimanapun, kalian sudah hidup bersama 20 tahun. Saya berpikir sejenak, lalu menjawab. Tidak sama sekali. Justru aku merasa baru sekarang aku memulai hidup yang kuinginkan. Ya, kamu terlihat sangat bahagia sekarang. Melihat caramu melayani pelanggan, sepertinya ini memang panggilan hidupmu. Iya. Setiap kali pelanggan bilang kopi buatanku enak, aku merasa menjadi orang yang berguna. Dulu aku merasa kehadiranku tidak penting, tapi sekarang berbeda. Kami minum kopi dalam diam. Kafe terasa hangat, dan sinar matahari musim gugur masuk dengan lembut. Rin. Sekarang aku hanya ingin orang-orang yang menghargai hatiku yang ada di sekitarku. Baik itu pelanggan, teman, atau siapapun. Rina mengangguk. Benar. Kita sudah tidak muda lagi. Tidak perlu memaksakan hubungan. Cukup dengan orang-orang yang membuat kita nyaman. Malamnya, setelah menutup kafe, saya naik ke rumah kecil saya di lantai 2. Masih terasa aneh bahwa seluruh bangunan ini milik saya. Sambil makan malam sederhana, saya melihat keluar jendela. Papan nama kafe di lantai 1 menyala. Papan nama kecil yang saya desain sendiri. Melihatnya saja sudah membuat hati saya bangga. Kisah hidup saya telah berubah. Dari kisah pengorbanan untuk orang lain menjadi kisah di mana saya hidup sebagai diri saya sendiri. Dan saya tahu, kisah ini baru saja benar-benar dimulai. Sebelum tidur, saya berbisik, besok, aku akan menyeduh kopi yang hangat lagi. Lalu saya tertidur lelap, tidur yang nyaman dan damai. Jika cerita hari ini memberikan sedikit penghiburan bagi Anda, mohon dukung kami dengan subscribe dan like, bagikan juga perasaan Anda di kolom komentar. Setiap komentar akan kami baca dengan saksama, semoga hari Anda bahagia, terima kasih.